Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, sore hari ini kita bolang lagi untuk teman-teman dan kita akan coba menyelusuri di beberapa perkampungan desa yang sering terjadi hal-hal yang menarik ya. Ini ada di salah satu pohon kelapa teman-teman, dan ternyata setelah saya cek dan coba saya perhatikan ada beberapa pusaka-pusaka alam yang luar biasa yang muncul, yang tumbuh ada di pohon kelapa. Wah, ini keren sekali teman-teman, dan ini termasuk hasil bolang saya yang cukup menarik ya, karena ini pusaka alam jenisnya dari pohon kelapa. Nah, nanti kita akan ambil saudara kita untuk naik di pohon kelapa ya teman-teman. Jadi nanti biar saudara kita ini nanti naik di pohon kelapa untuk mengambil kelapa yang cukup menarik. Jadi kelapanya ini dampit ya. Jadi kelapanya ini dua ya, dan ini cukup menarik dan ini menjadi keanehan menurut saya teman-teman. Jadi nanti kita akan coba panggil saudara kita ya untuk memanjat pohon, dan nanti kita cek kelapanya ini jenis kelapa apa ya. Tapi menurut saya ini apakah nanti ada pusaka alamnya di kelapa itu, nanti kita akan panjat ya teman-teman. Nanti kita akan panjat di salah satu pohon kelapa. Jadi karena ini ketinggian, jadi nanti kita harus hati-hati ya teman-teman untuk memanjatnya. Dan pohon kelapanya ini ada di sana teman-teman tuh. Wah, tinggi banget. Nih teman-teman, jadi pohon kelapanya cukup tinggi di sana. Jadi nanti kita biar nanti warga yang naik. Wah, mantap banget ini teman-teman tuh. Jadi keunikannya ini ada di pohon kelapa sana teman-teman ya, ada di pohon kelapa. Kelapanya ini cabang dua ya. Nanti kita suruh panjat warga untuk naik teman-teman. Wow, ini kelapa yang mungkin teman-teman nanti setelah kita panjat ya. Jadi nanti untuk proses pemanjatan nanti biar saudara kita yang manjat, karena kalau saya manjat, jujur saya kalau manjat kelapa ini saya nggak bisa teman-teman ya. Jadi kalau saya untuk manjat kelapa ini tidak bisa. Nanti kita akan cek ya pohon kelapanya ada di atas nih. Kita shoot dulu ya di atas ya teman-teman ya. Ini lokasinya teman-teman. Nah, ini ada di rumah warga nih. Ini tidak jauh dari rumah warga. Dan ini dapat petunjuk ada keunikan. Jadi beliau langsung kontak WhatsApp ke saya. Ini arealnya. Kita tadi coba cek bambunya, ternyata bambunya tidak ada keunikan yang bisa saya dapatkan. Tapi malah saya tertarik di pohon kelapa ini nih teman-teman. Wah, tinggi banget pohon kelapanya teman-teman. Jadi nanti biar warga suruh manjat ya. Tapi saya mohon maaf teman-teman, nanti untuk pemanjatan pohon kelapa tidak saya shoot kamera ya, karena takutnya kena pelanggaran. Karena TikTok ini sangat susah ya. Jadi untuk pemanjatan yang terlalu tinggi seperti ini nanti tidak saya shoot kamera, karena TikTok ini sensitif sekali ya. Kan sini. Nah ini nih, saya udah panggil teman-teman kita nih. Nih warganya. Nanti kamu naik ya. Bisa kan naik pohon kelapa? Udah kayak lepas celana panjang. Oh iya udah, oke. Nanti kamu yang naik.
Nanti tapi tidak saya shoot kamera karena ini takutnya ada apa, TikTok ini kan sangat sensitif teman-teman ya. Ya. Jadi silakan naik. Membahayakan sih ya. Iya, membahayakan. Udah naik aja. Ini udah terbiasa ya teman-teman. Itu warganya lagi pada lihat karena dia penasaran buah kelapa apa. Udah. Nanti dia suruh naik. Mohon maaf ya teman-teman, ketika naik tidak saya shoot. Nah, ini lagi naik nih. Ya. Oke. Dan manjat itu, dia mau manjat. Tapi tidak saya shoot sampai atas ya teman-teman, karena satu, resiko TikTok ini. Jadi TikTok ini apa namanya? Sensitif. Jadi mohon maaf teman-teman, proses pengambilannya tidak saya shoot ya. Tidak saya shoot. Langsung udah naik ke atas dia teman-teman, mantap bener. Jadi mohon maaf untuk pengesutan ke atas kami tidak lakukan karena ini resikonya berbahaya. Romo Sambang Dalan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mantap ini Romo Sambang Dalan. Kita bolang bersama Satrio Canggahwareng, beliau suruh naik ya, naik ke atas karena ada salah satu pusaka alam. Ini buah kelapanya ini cabang, dampit. Ya, ini satu pasang teman-teman. Jadi biar beliau naik. Jadi nanti biar dia naik, dia bawa kresek ya, biar nanti dia turun. Ya, karena jangan sampai jatuh. Kalau jatuh nanti rusak teman-teman. Jadi dia harus naik ke atas. Oke, hati-hati Kang. Wah, udah langsung didapat teman-teman. Dah turun. Nah, dia udah turun nih teman-teman, alhamdulillah. Tapi dengan ketinggian segini kayaknya masih aman ini ya. Ya, bersama Satrio Canggahwareng. Dia nih lagi turun nih teman-teman nih. Tuh, nanti kita shoot ya. Nih. Lihat. Sini kamu kalau mau lihat sana tuh. Lihat. Nih. Iyalah pakai kresek lah, nanti kalau dijatuhkan ya. Alhamdulillah nih teman-teman. Kalau dia udah biasa manjat pohon kelapa teman-teman ya. Mana coba kayak apa? Mana? Subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bener dampit kan? Combong. Hah, combong apa dampit ini? Combong, tembus. Lah ini kan dalam satu ruas ini ada dua. Mana satunya kayak apa? Sama kah? Sama. Wih, alhamdulillah. Satu pasang teman-teman. Kelapa cabang ini, kelapa dampit. Ini kocok apa enggak? Ini enggak ada airnya. Apa itu ada airnya, masa sih? Wih. Satu pasang ada air. Ini ada yang jantan berarti, ini ada airnya, berarti yang wedon. Yang wedon. Wadon, laki-laki. Ini laki-laki apa gimana? Cumplung enggak ada isinya. Oh, ini cumplung. Nih, teman-teman. Ini kelapa luar biasa nih, Satrio Canggahwareng ini yang naik ini. Mantap. Banyak warga yang datang. Ini kelapa istimewa. Cuma dua ya? Kamu naik lagi? Ada yang masih muda. Hah? Biarin lah buat kapan-kapan. Yang masih muda di sana, atas sana itu? 3 malah dampit 3. Masih ada? Masih. Tapi masih muda? Iya. Masih ada teman-teman. Nah ini yang udah tua ini. Mantap. Ini istimewa nih teman-teman ya. Nih. Jadi kenapa ini dibilang istimewa? Karena ini kan kelapanya gini. Satu ruas ya. Satu ruas ini teman-teman. Ini ada 2 kelapa. Nanti kita kaji ya. Wow. Jangan ada yang minat ya teman-teman ya. Ini baru saya dapat ini pusaka-pusaka alam. Ini yang satunya lagi nih. Ini enggak ada airnya nih. Nih. Kalau yang ini ada airnya katanya sih. Tadi dia panjat. Nih. Yang ini ada airnya. Kelapa kiring etamang. Iya, tapi ini kelapanya cabang dampit ya. Dampit nih. Ini ada kelapa lagi. Ya.
Nah, Tunas. satu tunas, ini kan satu tunas ada dua kelapa, dua kelapa. Walaupun ini masih kecil tapi ini dua kelapa, teman-teman. Inilah keunikannya. Satu kelokopannya. Nah, ini kan. Nah, ini kan ruasnya ya. Ini ya penutupnya ini kan satu, teman-teman. Ya, penutupnya satu. Nah, ini muncul kelapa tunas lagi. Ini mantap ini. Wow. Mantap ini. Kita dapat satu pasang, teman-teman. Wow, mantap ya. Jos gandos sekali ini, teman-teman. Mantap enggak? Ayo. Wah. Kalau kita manfaatkan ini cukup menarik ya. Sembah. Nah, ini mantap enggak? Nih, dua, teman-teman. Satu pasang, satu koclak, satu enggak nih. Wow, ini penemuan alam. Bukan, Kang Krisna, ini bukan kelapa biasa ya. Kalau kelapa biasa ini kelapa yang memang apa? Kelapa yang kalau ini kan gini Kang nih. Ini keunikannya pertumbuhannya. Ini kelapanya cabang. Ya, kelapa dampit lah. Tapi ini kalau saya lihat ini kalau saya perhatikan ini jenis kelapa namanya, kalau yang ada isinya ini kelapa kuku Banyu Aji. Kuku Banyu Aji ini, teman-teman. Ini namanya ini kelapa. Nah, ini kan ada airnya nih. Nih. Siapa tahu ada mustika kentos kelapanya ini ya. Nah, ini kita perhatikan nih yang normal nih, normalnya ya. Nah, ini kan nih, ini salah satu kelapa yang normal kan. Nah, ini kan dalam satu ruas penutup ini kan satu kelapa ya, satu kelapa. Nah, di sini ini tumbuh lagi kelapa kan. Nah, kalau yang ini kan, nah ini kan tumbuh kelapa lagi kan Mas, tuh ya. Nah, ini dalam satu ruasnya ini penutupnya ini ada dua kelapa ya. Kang Rimba Putra, aduh ini enggak saya belah Kang. Ini biar alamnya seperti ini aja. Kalau dibelah nanti hilang ke seni alamnya, keunikannya atau tuahnya ya. Nah, ini kalau mau dibelah jangan ini. Nah, ini aja warga pada heran ini nih. Kalau nggak percaya nih, warga lagi nonton nih. Nih, heran tuh. Tuh. Sampai heran tuh. Yo, luar biasa. Ya kan? Baru kali ini ya kan? Baru kali ini. Lihat ya. Ya, betul. Ya kan nih. Bisa kok ya. Kang Raden Timur. Wih, iya kah Kang Raden Timur? Bisa buat tolak balak kah? Wih, mantap ini. Ini namanya kelapa ini ada getaran energi yang bisa dirasakan nih, koclak-koclak nih. Nah, ini namanya kelapa kuku Banyu Aji. Kuku Banyu Aji nih, kelapa yang ini namanya. Ya. Ini namanya. Kelapanya ini sering saya artikan dalam energi yang tersimpan ini namanya kelapa kuku Banyu Aji. Nah, kalau yang ini enggak ada nih. Nah, kalau ini enggak ada airnya. Ya. Ini enggak ada airnya, Kang. Terima kasih Kang Alif lah. Ini namanya baru kelapa kuku Aji. Nah, ini satu pasang, teman-teman. Satu koclak, satu tidak. Ini penemuan secara alam ya. Nah, ini mantap enggak? Tuh. Perhatikan ya keunikannya. Tuh. Dalam satu ruas ini. Alhamdulillah, teman-teman. Hasil bolang kita yang unik-unik ini cukup mantap sekali. Jenis kelapa ini satu pasang. Ini enggak ada ini. Air. Enggak ada airnya ini ya. Nah, potong. Jadi ini seperti kuku ya, kuku Aji. Aji ini pusaka ya. Jadi keunikan alam ini memang ya namanya juga bolang ya, teman-teman. Kalau bolang yang unik-unik ini alhamdulillah bisa kita dapatkan. Dan ini spesial ini teman-teman nih ya.
Jangan ada yang minat, nanti kalau ada yang minat ini baru dapat ini. Baru dapat ya. Ya. Ini warga ini Kang minta satu. Wah, ini satu pasang macam diminta satu. Ya. Alhamdulillah kita udah izin sama yang punya lahan, yang punya buah kelapa. Ini juga perintah dari beliau yang punya rumah ya. Karena ada sesuatu kejanggalan-kejanggalan katanya. Kejanggalan-kejanggalan yang cukup menarik di buah kelapa ini ya. Dan tupai, kalau tupai datang naik ke pohon kelapa ini, katanya tupainya jatuh sendiri. Tapi alhamdulillah tadi ketika ini dipanjat ya oleh Satrio Canggawareng, aman. Nih kelapanya teman-teman. Baru lihat ya kira-kira ya, baru lihat nggak kelapa-kelapa unik seperti ini. Keunikannya saya sebutkan lagi ya. Nih dalam satu ruas ini ya, ini tumbuh pohon kelapa lagi. Pohon buah kelapa lagi ya, bukan pohon, tumbuh kelapa lagi nih. Nah ini kalau yang kelapa yang sesungguhnya kan seperti ini teman-teman. Nah ini penutup, dalam satu penutup kelapa ya kelapanya satu ya. Nah gitu ya. Nah ini tumbuh kelapa lagi, ini satu pasang teman-teman. Yang ini koclak tuh, ada airnya. Nah kalau yang koclak ini namanya kelapa kuku banyu aji, kuku banyu aji. Nah ini kalau buat bandem lebih sakit ini. Bandem tau nggak bandem? Bandem ini dilempar ini lebih terasa karena ini ada airnya ya. Nah ini bahasa bandem ini bahasa saya teman-teman, bandem ya. Saya lempar gitu. Nah ini nanti kita ambil kajiannya, manfaatnya ya. Nah ini ada airnya. Oh, sepasang teman-teman ya. Kang Alip, gaspol Kang Alip, ayo. Jangan ada yang minat dulu ya teman-teman, ini baru ini nanti mau saya kaji dulu. Terima kasih Kang Alip Saputra sudah hadir ya. Antarkut. Ini mantap ya Kang Alip ya. Mungkin baru menemukan. Ini hasil bolang ya. Kang Cakra, banting. Oke, saya banting ya. Aman gak ini? Sini saya banting dulu nih. Bentar, saya banting dulu. Yo, lempar Kang. Loh, aman. Tapi kalau yang itu ya, jangan yang ini. Kalau yang ini repot teman-teman. Kalau ini dibanting repot ya. Wah, ini dapatnya juga susah. Ya, tuh. Ya. Lokasi mana Kang? Lokasi di Cilacap ini. Saya ada di daerah Sumingkir. Curug Mandala. Ya, Curug Mandala ini. Daerah Sumingkir, Curug Mandala. Nah, makam keramat ada di makam keramat, tapi ke makamnya belum saya tunjukkan. Nih, kelapanya ada airnya. Ini kosong, nggak ada airnya. Satu pasang, satu berisi, satu kosong. Berarti kosong tapi berisi tapi kosong. Nah, ini ilmunya ini nanti bisa diperhatikan ya. Jadi terkadang orang ini sering kosong tapi berisi. Ada yang berisi tapi ternyata kosong, bentuknya sama. Ya. Kosong. Nah ini. Nih. Mantap ya. Kalau gembes harus dipompa dong biar atos. Kalau gembes halus dibuat tambal. Nih. Mantap teman-teman ya, hasil bolang kita ternyata memang jos gandos sekali ini teman-teman. Jos gandos konyos-konyos ya. Kang Cakra, kebetulan saya ada pusaka yang sudah tumbuh kayak tunas. Wow, mantap ini. Singkan dengan siap Raden Timur. Siap. Ya. Biasanya kalau saya simpan ini nggak lama. Biasanya tersimpannya ini pasti di saudara-saudara kita biasanya. Karena pusaka-pusaka alam yang saya dapatkan ketika embolang ini banyak ya saudara-saudara kita yang tertarik. Jadi ya kalau tertarik, kalau ini lebih bermanfaat untuk saudara kita ya monggo saja seperti itu. Mudah-mudahan ini hasil bolang kita. Alhamdulillah warga ini sampai geleng-geleng sambil ngopi dong, sama udut-udutan lah di sinilah. Ya enggak? Aku Tegal Asri Kemiren Cilacap Kang Agus siap. Wah Tegal Asri Kemiren berarti tanggane nyong-nyong Gumilir asline Kang. Kalau saya di Gumilir ya, di Gumilir.
Ini kelapa ini bukan sembarang kelapa teman-teman ya. Kelapa ini bukan sembarang kelapa. Kenapa bukan sembarang kelapa? Karena ini dalam satu kelapa ini ruas tumbuh lagi kelapa lagi teman. Pokoknya jos gandos pokoknya ini. Ya kan? Wow, mantap gak teman-teman? Ya, ini namanya kelapa Banyu Aji ya. Kelapa Banyu Aji. Nah, ini karena kenapa disebut kelapa Banyu Aji? Ini bentuknya seperti kuku teman-teman. Pertumbuhannya. Banyu ada airnya. Aji ini pusaka alam. Nah, aji ini pusaka alam. Ya. Nah, banyu kalau wong Cilacap ngomong gue banyu gue ya air lah kayak gitu loh. Air ada airnya. Nah, kalau orang Sunda itu bilang itu cai herang. Nah, kalau orang Inggris itu water foam ya. Watermelon. Oh, water. Pokoknya water. Kalau orang Jepang itu Banyu putih. Wong saingse kalau orang Jepang. Kalau orang Belanda apa? Belanda. Banyu putih lah. Nah, ini mantap teman-teman. Kegunaannya untuk apa? Itu tadi ada yang menyampaikan bisa buat tolak balak ya. Buat tolak balak tadi. Tapi nanti saya coba kaji manfaat dari faedah ini ya. Kalau manfaat banyak sebetulnya teman-teman, tergantung dari kita mau mengolah kepekaan rasa kita. Dan ini satu pasang teman-teman. Nah, kalau yang ini ya, nih. Kalau yang ini enggak ada airnya teman-teman nih. Kopong. Besar kecilnya pun beda. Iya, besar kecil. Betul iya, kamu mengamati ya. Yang ada airnya lebih besar, ini kecil. Tuh. Nah, ini dalam satu tangkai penutupnya ini tumbuh lagi kelapa teman-teman. Ada gambar Pokemonnya apa ini ya? Oh iya, ada Pokemon. Kalau orang Madura itu udah diibaratkan cewek nih cowok. Oh iya. Bajing, Bu. Ini apa ini? Cowok. Tupai. Iya. Apa iya? Sama Kali anu. tuh kan. Tupai ya? Tupai sama itu Tupai. anjing laut, Bu. Hah? Anjing laut. Bukan, arem-arem walem kali. Nah ini kalau mau lihat keunikannya ya. Kalau ini kan kelapa yang normal ya teman-teman, yang normal nih dalam satu pertumbuhannya ini penutupnya kan. Nah, ini kan satu kelapa ya. Nah, ini dalam kelapa ini, dalam satu penutup ada dua kelapa. Kelapanya sama teman-teman, tapi bedanya ini kecil, ini besar. Ini tidak ada isinya ya nih. Terus yang ini ada isinya nih. Ada airnya. Alhamdulillah. Ini diibaratkan manusia ini yang laki, ini yang cowok. Oh gitu. Oh, berarti satu pasang ya? Iya betul. Lanangnya gila lanangnya. Iya. Kalau cewek kan ada toko-toko. Kenapa yang kecil lakinya? Biasanya kayak gitu, Kang. Terus yang gede itu Yang perempuannya? gede itu perempuannya kan nguyuh terus ini jadinya airnya. Oh, ada airnya. Jadi katanya itu kuku Bima Haji. Kuku. Khasiatnya kan di dalam airnya. Khasiatnya di air ya? Iya. Katanya sampean. Oh gitu ya. Kita kan cuma menemukan doang. Oh, siap. Wah, ini dari warga juga tertarik teman-teman. Kang, buat saya aja. Warsono, terima kasih. Betul, bisa buat tolak balaknya, diparut, campur beras, ketan, kasih air secukupnya. Gitu ya. Biar Tapi kenyang. Tapi biar kenyang itu apa itu gimana, Kang? Coba Kang Raden Timur. Itu namanya gading kembar, kata kakekku dulu karena pernah punya. Oh gitu, gading kembar. Subhanallah. Tapi saya penyebutannya kok di kuku aji ya, kelapa kuku aji ya. Gambarnya nih, naturalnya nih. Ini natural dari keunikan dari alam.
itu dibaca yang bawah serana apa gimana Kang? Maaf Kang, itu untuk sarana apa Kang? Ini ada yang disebut untuk tolak balak. Mungkin kalau untuk kerezekian juga bagus ya. Karena kelapa ini terkadang berkaitan dengan masakan ya. Berkaitan dengan masakan, berkaitan dengan orang-orang yang punya usaha menu makanan gitu ya. Atau mungkin martabak telur, atau mungkin warteg kayak gitu ya, atau restoran-restoran besar ya yang punya kafe gitu ya. Nah, ini untuk daya tarik ya teman-teman ya, seni alamnya. Coba kalau ini dibuatkan wadah serapih mungkin ya, dibuatkan kaca gitu ya, kaca teman-teman ya, coba dibuatkan wadah kaca terus disimpan di tempat usaha. Insya Allah ini ada daya tarik teman-teman ya, ya enggak? Tapi lah yang bingung kelapa karo wite tuan di itu. Kelapa karo wite ya ketua wite. Wite ya kan kelapa disit kok. Kelapa disit ya mumet gue kok ketemu nih. Alhamdulillah nih teman-teman, hasil bolang kita hari ini keunikan-keunikan dari alam ini langsung ya teman-teman. Keunikan-keunikan dari alam. Ayo teman-teman, siapa tahu ada yang teman-teman yang punya, yang pun pernah mengetahui sisi lain dari keunikan-keunikan dari buah kelapa ya teman-teman, coba dibantu ya. Karena jujur ini pembolangan hari ini biasanya kita bolang bambu ya, dan hari ini kita bolangnya ada keanehan juga. Bolangnya dapat sebuah kelapa, kelapanya sama ya, cuma beda bentuk gitu loh. Ini nggak ada airnya nih, tuh ini kosong teman-teman, tuh nggak ada airnya, ini nggak ada airnya. Nah kalau ini ada airnya nih, wah mantap. Nah ini saya ingin tahu juga teman-teman, kalau kelapa ya, kelapa kalau ada airnya biasanya kan tumbuh ya. Iya. Tumbuh tunas kan? Iya. Apakah ini bisa tumbuh tunas nantinya? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Kecuali kalau bunyi klotak mungkin ya. Tapi kalau ini ada airnya. Tapi mungkin kalau yang bagus sih seperti ini aja Kang. Jadi nggak usah dibelah-belah kayak gitu ya. Siapa tahu ini juga nanti batoknya ya 2 ya, bisa nggak? Yang ini loh. Kira-kira batoknya 2 apa 3? Hah? Karena kita kan di dalam. Nah ini kan dalam satu penutup ini kan tumbuh 2. Bisa jadi nih batoknya 2 atau 3 dalam. Bolang kita hari ini mantap cos gandos. Ini pohon kelapanya nih teman-teman di depan kita nih. Tinggi banget ini nih. Tuh. 25 meteran ada. Tuh. Katanya tadi sih waktu naik katanya masih ada 1 tapi masih muda katanya. Berarti ini cikal bakal pohon kelapa sering muncul keunikan. Besok kalau ini muncul keunikan-keunikan kayak gini nih, pohon kelapanya mau saya beli ya. Ya tebang. Enggak saya tebang. Kalau ada kan bonsai. Kita bonsai. Ini punya siapa Kang? Yang tadi berarti ibu-ibu tadi itu yang menawarkan suruh saya ambil kelapa ini. Iya. Coba ditanya Kang, mau dijual enggak pohon kelapanya ini? Kira-kira dijual enggak? Kalau dijual nanti tak beli nih pohon kelapanya ini. Karena saya suka dengan keunikan-keunikan alam seperti ini nih yang saya dapatkan ini. Karena biasanya gini teman-teman, pohon kelapa ya, pohon kelapa ini kayak gini nih, kalau sudah memunculkan keunikan kelapanya lagi, dia akan tumbuh keunikan lagi teman-teman. Akan tumbuh keunikan lagi, tinggal jangkanya berapa lama ya. Karena kan dia harus proses manggarnya itu harus berganti gitu loh. Ini tinggi banget teman-teman, ada 25 meter. Makanya kenapa tadi tidak saya shoot, karena ini kalau naik kelapa kayak gini, kalau shoot kamera resikonya berbahaya. TikTok ini sensitif kalau yang berbahaya. Nah ini kan kemarin berarti kan ada pemotongan pohon jati ya? Iya. Untung aja ini kelapanya nggak ikut ditebang ya.
Kalau ikut ditebang ya kita hasil ini tidak bisa kita dapatkan ini teman-teman. Tapi kalau saya pernah lihat, saya pernah punya saudara di Bali, ini sering ya di Bali ya teman-teman, coba yang ada di daerah Bali nih, karena Bali ini keunikan-keunikan alam terkait masalah kelapa ini sering sekali muncul di daerah Bali ya. Maksudnya apa sih sebetulnya keunikan ini ya, kandungannya gitu loh di Bali ini sebagai apa ini nanti untuk mereka ya, atau apa gitu ya. Karena kalau dilihat dari seninya suatu pertumbuhan ini cukup menarik teman-teman, begitu unik menurut saya, begitu unik. Satu penutup kelapa ini dua kelapa ini teman-teman nih tuh ya, jadi kelapanya kelapa dampit lah ya, cabang gitu loh ya kan. Tuh camat kelapa kuku banyu aji dan kelapa kuku banyu ya. Ini teman-teman, kopi karo rokok kenyong lah, gawangnya lah. Nah, nih keunikannya. Kalau yang ini, Kang, kalau yang ini Kang Camat nih, ini ada airnya. Jadi kayak ada airnya, terus kayak ada apanya lah, klotak-klotak. Tapi saya tidak bisa memastikan karena tidak terlihat apakah ini ada mustikanya gitu ya. Saya kurang begitu saya kaji. Tuh. Ya. Hanya ada airnya. Jadi yang satu ada airnya ya. Yang satu ini enggak ada airnya nih. Kosong. Gawanang tohirin ben ditropong. Masya Allah. Wah, ini ada Kang Ibade Ade, ini sudah hadir. Mantap. Kang Camat, alhamdulillah kabar sehat. Tinggal dibuka. Waduh, kalau dibuka ini nanti seninya hilang, Kang. Seni asli ke alam, pertumbuhan dari alamnya ya. Terkadang kalau kita sering penasaran ya memang pasti akan dibuka ya. Tapi kalau saya lebih suka tertarik untuk masalah seni alamnya tentunya seperti ini. Kopinya di kopi. Iya, saya lebih suka seperti ini. Nah ini ada Kang Ide, Kang Ibe, apa tadi? Saya baca komennya ya. Ya rojutul gaib, masuk ke raga jiwa anak ini, masuk ya robul baraya kaya kun fayakun, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung muncul kopinya. Langsung keluar ajian. Hup. Hup. Kenyut. Ciduk. Terus bismillahirrahmanirrahim, saya baca lagi yang atas dulu. Yang komen yang pertama, Ibade Andi. Hablum mukodam, ya hablum muroh zat sifat wujud hadir. Fu fat
fu, fu, ha, 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 ya, ya, ya. Kenyut, kenyut, kenyut. Jadi stres dia, bambunya kagak laku-laku. Kemarin saya baru jual bambu yang sudah termahar itu ada yang 24 juta, 37 juta. Bahkan kemarin ada yang mahar bambu saya itu ada yang 6 juta, ada yang 300.000, ada yang 500.000. Ngapain saya tunjuk-tunjukkan? Tanya kepada sahabat-sahabat Arianto Petruk yang memang pernah memaharkan atau mengambil bambu-bambu pusaka saya ya, hasil bolang saya ini, seni-seni alam yang saya dapatkan ya. Ajian sentul kenyut. Hup. Aduh, ya Allah. Saya terasa terhibur dan menjadikan suatu kebahagiaan, terasa nikmat ya. Terima kasih Kang Mas Ibade Ande. Saya akan keluarkan. Ini tadi jurus sentul kenyut ya, andalan saya nih. Ajian kembang gendot. Ini ajian kembang gendot. Ajian kembang gendot. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan rasa bahagia ini teralirkan juga untuk sahabat-sahabat Arianto Petruk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Beliau ini Kang siapa? Kang Ade ya, Kang Ibade. Dia kalau komen itu selalu seperti ini teman-teman. Jadi makanya saya langsung mengeluarkan kodam-kodam, jurus-jurus andalan saya ya. Jadi kalau komennya seperti langsung saya keluarkan ajian sentul kenyut. Ini ajian sentul kenyut. Yang kedua ajian kembang gendot. Kembang gendot set. Ini ajian kembang gendot. Jadi saya harus siap teman-teman. Arep komen opo aku lek. Mas Kun, salam hormat saya. Alhamdulillah hadir beliau. Terima kasih ya atas kehadirannya juga untuk teman-teman semua. Ada ajian janda gatel sama ajian janda pirang ada ya. Tapi ini nanti saya siapkan dulu jurusnya ya. Karena kalau ajian janda pirang, nah kalau ajian janda gatel, wih, kaget saya. Ada yang datang, saya kira apa ternyata ayam. Kaget saya. Astagfirullah. Bisa nih orang kayak batang. Alhamdulillah. Ini teman-teman ya.
Jadi ini salah satu hasil keunikan saya hari ini bolang nih. Ini hasil bolang saya nih. Saya tunjukkan lagi untuk teman-teman ya. Ini namanya kelapa kuku banyu aji. Nih, kelapa kuku banyu aji. Ya. Kelapa kuku banyu aji. Kalau ini kelapa kuku aji. Ya. Nah, ini salah satu keunikan yang saya dapatkan hari ini bolangnya. Jadi hasil bolang kita dapat keunikan dari buah kelapa. Ya. Dalam satu kelapa ini ada tumbuh 2 kelapa. Ini bentuknya seperti kuku. Ini ada airnya nih. Kalau ini zong, berarti kosong tapi berisi. Ya, kosong tapi berisi. Kosong, ya, berisi tapi kosong. Ya, ini nih, ya, kosong tapi berisi. Ya, kalau yang ini kosong tidak berisi. Karena tidak ada airnya. Ini salah satu keunikan pembolangan hari ini teman-teman ya. Dan ini tadi juga saya minta kepada yang punya rumah dan untuk bisa diambil. Ternyata alhamdulillah keunikannya buah kelapanya ini. Karena buah kelapanya ini sering memunculkan keanehan-keanehan. Ya, ternyata ini salah satu keunikan yang ada di bambu. Nah, ini rumahnya. Rumah warga ya. Oke, siap ya wis. Nah ini, nah terus ini pohon kelapanya tuh, tingginya mau 25 meter teman-teman, tinggi banget kelapanya. Andi Mulia. Nih, itu pohon kelapanya di atas. Katanya masih ada satu lagi. Ada satu lagi tapi masih muda katanya sih. Ini kelapa mau saya beli teman-teman, pohon kelapanya. Ini mau saya beli kalau boleh. Fauzan. Ini kelapa kuku banyu aji. Nih, kelapa kuku banyu aji. Kelapa kuku banyu aji. Kalau yang satu kelapa aji. Alhamdulillah. Kalau ini ada airnya. Jadi kalau ini normalnya kelapa ya teman-teman nih. Saya kasih contohnya. Ini normalnya kelapa ya. Jadi kalau kelapa normal kan penutupnya kan dalam satu penutup ini kan satu kelapa ya. Satu kelapa. Penutupnya ini kelapa. Ini satu kelapa kalau ada penutupnya ya. Normalnya kelapa. Ya kan, satu kelapa ini. Ya, nah kalau keunikan ini ya, keunikan kelapa saya yang saya dapatkan ini nih, satu penutupnya ini tumbuh lagi buah kelapa lagi teman-teman. Nah ini tumbuh lagi buah kelapa lagi ya, dalam satu penutupnya tuh ya. Nah ini kalau ini kocrak tuh, ada airnya. Kang R. Supriyanto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk saudaraku Kang R. Supriyanto. Berkah selalu, sukses selalu untuk panjenengan dengan usaha panjenengan. Tetap semangat. Yakin pada saatnya nanti jenengan akan menemukan titik sukses di mana dengan usaha-usaha yang sedang jenengan jalankan. Oke? Ya. Nah ini. Nah ini sama ya, dalam satu ruas ini tumbuh lagi. Nah kalau yang ini nggak ada nih, nggak ada airnya. Jadi keunikannya yang satu ada airnya, yang satu nggak ada airnya. Alhamdulillah ya, beda. Jadi keunikannya beda, besar kecilnya pun beda ya. Nah,
Dan ini juga ada alur-alur yang menarik perhatian saya nih teman-teman. Apakah ini alur kelapa, nanti kelapanya dampit? Ya, maksudnya batoknya ini 2 batok kelapanya ya. Nah ini ya, ini ada alurnya, cuma terlihat 2 saja. Apakah ini batok kelapanya nanti dampit juga, saya tidak paham ya, karena pertumbuhannya asli dari alam seperti ini. Kirim ke Cikarang yang ada airnya Kang, wah harus 1 pasang. Harus 1 pasang ya, kalau nggak 1 pasang. Ini kalau dibuatkan wadah gini Kang R. Supriyanto, dibuatkan wadah ya, jadi dibuatkan wadah itu kayak kaca ya, buat kedudukan di orang yang punya seni ya, bawa ke tempat seni. Terima kasih Kang R. Supriyanto, bawa ke tempat orang yang punya seni, dibuatkan wadah khusus gitu ya, dibuatkan wadah khusus ya, dibuatkan wadah khusus Kang R. Supriyanto, terus dikasih kaca. Nah ini untuk penerapkan ini bagus kok, untuk seni alamnya, terus faedahnya juga bagus, karena kelapa ini berkaitan dengan banyak ya, masakan, terus kerezekian. Nah ini insya Allah ini bermanfaat. Terima kasih ya Kang R. Supriyanto, boleh lah ya. Nah ini hasil bolang. Biasanya saya bolang bambu karena ada ketertarikan dari pohon kelapa. Ini pun salah satu di mana ada warga yang menyampaikan ya, sering muncul keanehan-keanehan di pohon kelapa ini. Ini pohon kelapanya Kang, ada di depan saya nih. Nih pohon kelapanya. Dan ini baru penebangan pohon jati ya, malah tuh di sana. Nah untung aja ini pohon kelapanya nggak ikut ditebang ini. Tuh witnya dhuwur banget. Nah tuh, mantap. Boleh kalau misalkan mau dipernis juga boleh, tapi kalau menurut saya sih lebih bagus natural saja, natural ya, karena kalau natural ini lebih menarik. Alhamdulillah. Siap, siap ya. Ini 1 ya. Siapa tahu nanti ada mustikanya loh. Kalau saya belum, karena ini baru dapat ya. Ya. Biasanya mustika ini masih tersimpan biasanya. Ya. Biasanya masih tersimpan. Gitu. Apakah ada di sini atau di sini saya kurang paham, karena ini baru dapat, ini juga saya manjat nyuruh orang tadi, nyuruh saudara. Nah ini ada airnya nih. Ada 2 ya, 2 yang menurut saya cukup menarik perhatian ya. Yang kecil ini nggak ada airnya, yang ini ada airnya gitu loh. Biasanya kalau airnya ini awet ya, sampai mau berapa tahun gitu ya, masih tersimpan air terus gitu ya. Karena kalau kita perhatikan kelapa yang kalau ini belum tumbuh tunas kayak gitu ya, air kelapanya masih tersimpan ya, masih awet, mau berapa tahun masih awet. Kalau ini tidak tumbuh tunas ya, karena kalau tumbuh tunas baru air yang ada di dalam ini habis. Itu salah satu dari ciri-ciri buah kelapa ya, ciri-ciri buah kelapa yang seperti itu. Guntur, Kang, manfaatnya buat apa itu? Kalau manfaat ini, kalau yang sedang saya kaji, ini kajian yang saya rasakan ini sebagai untuk kerezekian ya, kerezekian. Karena gini, kelapa ini banyak sekali ya kandungan atau manfaat filosofinya, filosofi. Jadi buah kelapa ini semuanya ini untuk menetralkan, contoh teman-teman keracunan ya, ataupun mual, ataupun terkadang untuk menetralisir ya. Nah ini dari airnya aja ini bisa menetralisir untuk racun ya, perut yang sering mual-mual, terkadang makanan yang kurang beratur harus dibuang dengan
air kelapa. Jadi pagi-pagi sebelum teman-teman makan, potong kelapa, ya minum airnya, ini bisa menetralkan ya. Bahkan kalau teman-teman minum obat terus minum buah kelapa ya netral. Ini satu manfaat yang bisa diambil. Jadi kandungannya luar biasa. Nah, di sini muncul sebuah keunikan-keunikan ini lebih punya sesuatu yang berarti lagi. Makanya sedang saya kaji. Terus tepesnya ini bisa buat sapu, ya bisa buat sapu. Kelapanya aja yang masih muda bisa buat santan gitu kan. Nah, nanti kita olah teman-teman dari keunikan ini yang muncul seperti kelapa kecil ini lagi dalam satu ruas ini. Nah, ini sedang saya kaji teman-teman. Karena dari buah kelapa ini bisa menetralkan zat racun yang ada di dalam tubuh. Keren nggak? Ini salah satu manfaat ya yang sudah bisa kita rasakan secara langsung ya teman-teman. Nah, gitu. Nah, jadi mengambilnya itu ke hal yang positif. Nah, untuk masalah tentang kalangan untuk di spiritualnya kita nanti olah pengajian olah rasa. Ya, kenapa buah kelapa ini diciptakan oleh Allah bentuknya seperti ini gitu kan. Coba nanti kita jelaskan, kita olah rasa kepekaan kita. Subhanallah, maha besar Allah ya dalam satu ruas ini ya, dalam satu penutupnya ini harusnya satu kelapa teman-teman, tapi di sini muncul satu kelapa lagi. Nah, inilah ya suatu keunikan-keunikan yang ada di alam. Suatu keunikan-keunikan yang memang jarang kita ketahui ya, tetapi ketika kita dapatkan apa sih manfaat dari ini? Kenapa ada seperti ini? Nah, ini kita kaji olah rasa nanti teman-teman ya. Tapi insya Allah dari kelapa ini sudah mempunyai energi positif teman-teman ya. Sudah mempunyai energi positif karena kandungannya zatnya saja ini sudah besar manfaatnya untuk kita ya. Yang muda bisa untuk penambahan sel sperma. Air kelapanya yang masih muda bisa difungsikan untuk menetral zat-zat yang beracun. Yang tua bisa diambil santannya ya kan. Batoknya aja bisa dimanfaatkan untuk biasanya untuk pengobatan ya, bisa juga. Nah, inilah ya. Saya daerah Cilacap Kang Mas, Kang Guntur. Ya, ada di daerah Cilacap Kang. Dan ini suatu seni alam, kalau saya kajiannya itu seni-seninya ya. Seni-seni alamnya, suatu pertumbuhan buah kelapa ini berbeda dari suatu jenis kelapa-kelapa yang lainnya. Nah, ini kalau mau lihat goresan-goresan alamnya juga ada. Goresan-goresan alam ya kan. Nah, ada goresan-goresan alam yang bisa diperhatikan teman-teman. Kalau yang suka dengan goresan-goresan alam ya kan. Nah, ini bisa kita olah juga. Terus dari sisinya ini ya ini kuat teman-teman. Jadi ini betul-betul tumbuh dua ya, bukan nempel, bukan, tapi ini tumbuh dua dalam satu ini, bukan nempel, tapi ini tumbuh dua ya. Jadi kelapanya ini muncul lagi. Oke, terima kasih Kang Guntur. Alhamdulillah, karena saya pembolang ya. Jadi saya ini pembolang teman-teman. Pembolang yang memang terkadang pusaka-pusaka alam. Kenapa saya sebut ini pusaka-pusaka alam? Karena memang kandungan dari keunikan-keunikan ini banyak sekali manfaatnya yang bisa saya ambil ya. Jadi kenapa keunikan-keunikan ini bisa didapatkan ya? Karena kita mencari, karena kita ingin tahu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak ingin tahu ya sangat susah. Siap. Sapi nih, kalau pengen lihat sapi di sini ada nih sapi tuh Kang. Sapinya kecil tapi tuh terdengar ya. Tuh ada sapi juga tuh Kang. Siap Kang R Supriyanto, salam hormat saya untuk keluarga ya. Sehat selalu untuk panjenengan, sukses selalu. Nanti tinggal WA saja Kang Supri ya. Nanti kita kontak lewat WhatsApp nggak apa-apa Kang ya. Nanti kita kontak lewat WhatsApp. Alhamdulillah. Oke. Penonton kita juga sudah tidak banyak lagi, tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Kita sambil simak lah. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing ya.
kita sambil menikmati suasana sore hari ini. Ya mudah-mudahan sukses selalu untuk teman-teman semuanya ya. Saya kalau udah di alam kayak gini menikmati teman-teman, menikmati ya. Jadi memang ya tidak mudah untuk mencari keunikan-keunikan dari alam, seninya, pertumbuhannya ya. Karena terkadang dari keunikan itu banyak sekali pelajaran-pelajaran baru yang saya dapatkan teman-teman, banyak sekali. Jadi setiap keunikan ketika saya bolang ya dapat pusaka-pusaka alam, terus itu banyak sekali pelajaran-pelajaran baru yang saya pelajari dari sesuatu apa yang telah Allah ciptakan. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita teman-teman ya. Jadi inilah salah satu keagungan ya, kita tidak bisa ya. Nah ini kita akan ambil sisi lain ya. Mantap sekali nih teman-teman ya. Jadi kosong tak berisi. Nah, ada enggak? Pernah dengar enggak? Kosong tapi tak berisi. Ya. Pernah dengar enggak filosofi atau kandungan makna dari kosong tak berisi? Ini ada ya teman-teman. Kosong tak berisi. Ya. Kalau yang ini kosong tapi berisi. Inilah buah kelapa. Buah kelapa itu punya ciri khas. Kosong tak berisi. Ya. Ada lagi yang kosong tapi berisi. Nah ini. Nah kalau kosong yang berisi biasanya bisa tumbuh. Tumbuh pertumbuhan baru kalau kelapa. Tapi kalau kosong tak berisi ini tidak akan tumbuh suatu pertumbuhan baru. Nah ini nanti kita olah teman-teman agar mendapat suatu pelajaran baru. Apa sih yang dimaksud kosong tak berisi? Kira-kira teman-teman tinggal pilih mau yang kosong tapi berisi atau kosong tak berisi. Tinggal salah satu kajian ini terapkan dalam kehidupan. Apa sih dibalik semua ini? Nah ini nanti teman-teman boleh dikaji ya, diolah. Nah nanti kalau pemahaman-pemahaman ini tidak bertemu kayak gitu, kita tanya kepada saudara-saudara kita ya, atau kepada guru-guru kita teman-teman. Nah itu seperti itu ya, pembelajaran kekuatan dari energi-energi alam ya. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Oke, kita sambil ngopi yuk, sambil ngopi. Sebetulnya saya juga ingin jalan-jalan bolang lagi nih di areal sini teman-teman. Ini ada beberapa rumpun bambu yang ada. Dan masih ada beberapa pohon kelapa juga di sana, tapi hanya kelapa ini yang bisa memunculkan keunikan. Nah, dan ini tidak jauh dari salah satu rumah warga teman-teman nih. Ya, tidak jauh. Oke, kita dekatkan ini buah kelapanya.
Terima kasih sahabat-sahabat Arianto Petuk yang sudah hadir, yang sudah bergabung ya. Ini adalah pembolangan saya sore hari ini ya. Dapat keunikan dari kelapa. Kelapa yang cukup menarik perhatian. Kelapanya kalau ada yang bilang ini kelapanya dampit apa ya? Dampit kayak gitu. Kelapa cabang 2 gitu. Ada yang pernah dapat nggak ya teman-teman ya? Kelapa-kelapa yang sedikit unik seperti ini ada ya? Ada yang pernah dapat nggak? Tadi ada sih waktu penonton ini hampir ada 1.000 tadi ya penonton. Ini ada yang menyampaikan dulu ada pernah dapat keunikan-keunikan seperti ini. Jadi saya baru dapat keunikan-keunikan dari kelapa sih teman-teman. Jadi saya belum saya kaji seutuhnya. Tapi kalau dilihat dari keunikannya, seninya yang suatu pertumbuhan ini cukup menarik perhatian saya. Dan ini jarang ya. Jarang sekali ditemukan di daerah saya atau didapatkan. Dan alhamdulillah ini hasil bolang saya sore hari ini teman-teman. Jadi pusaka-pusaka alam ini nanti akan saya olah. Alhamdulillahirabbil alamin. Guntur, Mas pernah dapat batu cincin go penarik? Kalau hasil bolang saya pernah dapat ya. Pernah Kak Guntur, saya pernah dapat, pernah ya. Dan itu pun bukan hasil penarikan, bukan ya. Kalau untuk penarikan suatu benda-benda itu memang bisa, tapi tidak harus kita mencari gitu ya terkadang. Nah, kalau penarikan benda-benda pusaka itu memang perlu sekali energi khusus. Dan saya jarang narik-narik benda-benda pusaka, Kang. Saya lebih tertarik dengan cara bolang ya, mencari keunikan-keunikan yang ada di alam. Terkadang muncul kayak gitu ya, ketika saya bolang kayak gini nih, misalkan nih kita bolang kan ya. Yuk kita coba selusuri ya. Ini kita tinggal dulu di sini kelapanya. Kita coba bolang-bolang ya. Nah, bolang. Jadi saya bolang seperti ini, Kang. Jadi saya jalan-jalan gitu ya. Terkadang di di wilayah-wilayah seperti ini. Nah, terkadang ada benda-benda pusaka memang ya. Karena ini kan di alam yang berbeda ya, luas jangkauannya. Ya. Jadi adanya benda-benda pusaka alam itu sering terkadang di pohon-pohon, terkadang di batu kayak gitu ya. Nah, semacam ini nih ya. Nah, ini kan ada pohon jati ya. Yang sudah ditebang, biasanya bisa juga muncul benda-benda pusaka atau mungkin wujud gitu ya, atau terlihat oleh saya, terkadang seperti itu. Jadi tidak narik-narik, tapi ada juga sentuhan-sentuhan energi yang terkadang terasa gitu, Kang, gitu. Nah, ini bisa juga nanti kita kan bolang, jadi kita ya mencari gitu ya, mencari sesuatu yang kita cari gitu ya. Tapi tidak harus saya harus dapat apa ya, sedapatnya gitu loh. Jadi hasil apa yang kita dapat gitu. Nah ini kan ada
Coba bayangkan, ini yang sudah ditebang, ya kan? Nah, terus di sini nih ada namanya tanah. Nah, coba kalau dipikir-pikir tanah ini, apa tanah ini naik atau apa, kan kita tidak tahu. Nah, makanya pembolangan-pembolangan kita ya mencari. Kita gali, kita lihat gitu ya. Nah, ini ada lubang gitu kan. Nah, ini ada lubang, kita gali gitu ya. Nah, kalau kita menemukan benda-benda ataupun bentuknya apa ya bonus dari hasil bolang kita gitu kan. Nah, ini kan nih. Coba kalau kita perhatikan kalau kita mau gali lebih dalam tuh. Ya kan? Tuh. Tuh, ini ada lubang coba. Ternyata ini pohon jati yang kropos menurut saya. Ya. Nah, ini yang berbahaya sekali ketika pohon jati kropos. Ini yang sering pohon jati tumbang ya karena kropos. Ya. Karena kropos akhirnya tumbang atau roboh, biasanya itu seperti itu. Berarti pertumbuhannya kurang bagus ya. Nah, nih tuh banyak rayap atau apa. Terus nanti kalau kita dapat sesuatu ya sudah, kita ambil aja gitu. Tapi kan kita dapat bonus dalam kita bolang ya. Nah, ini kalau saya ya secara pribadi dalam proses pembolangan gitu, bukan menaruh benda di sini terus kita ambil gitu, bukan Kang. Bukan seperti itu kalau pembolangan saya. Ya, jadi ya kita jalan-jalan aja di alam kayak gini. Kang Seto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini nih. Kita jalan, ya kan, kita cari keunikan yang ada di alam. Apa sih yang nanti bisa kita lihat gitu kan. Tuh, ini kan jangkauannya luas Kang, karena hari ini saya bolangnya nggak pakai sepatu ya, nggak mungkin saya harus terjun ke sana. Nah, ini saya bolanya pakai sepatu dan sandal saya juga sandalnya keren ya teman-teman. Sepil sandal saya tuh. Ini saya bolanya nggak pakai sepatu karena saya hanya dipanggil tadi lewat WhatsApp untuk bisa hadir ke salah satu wilayah ini. Makanya saya selusuri, alhamdulillah ternyata ada keunikan ya. Seperti itu yang bisa saya dapatkan. Yaitu tadi kelapa yang tadi gitu. Nah, kita bolang. Nah, ini ciri khas saya teman-teman. Jadi dalam pembolangan seperti ini. Terkadang ada kayu, ada pohon yang menurut saya ada keunikan. Dan pohon-pohon ini ya ketika unik saya tertarik ya bisa saya manfaatkan. Karena yang saya lihat itu seni alamnya. Seni alam ya, sesuatu pertumbuhan yang berbeda dari jenis pertumbuhan. Dan ini punya pakem gitu ya, ada pakemnya. Jadi kalau keunikan yang ada pakemnya kita ambil, kita manfaatkan, kita olah gitu ya. Kan kita sebagai pencinta seni alam atau pusaka-pusaka alam ya. Nah, seperti itu Kang Mas. Jadi pembolangan saya. Mau dapat bentuknya seperti apa ya? Ya itu, mau hewan. Dulu saya pernah juga dapat hewan, itu kepalanya 2 ya. Siap Kang Guntur, salam hormat saya. Saya dulu juga pernah bolang dapat hewan kepalanya 2 gitu ya. Jadi kepalanya ini hewan, ular kepalanya 2, cicak kepalanya 2. Dulu saya pernah dapatkan ya. Nah, ini saya bolang ya di alam kayak gini, terbuka luas. Kang Mas Andika, siap dan terima kasih kopinya. Nah, jadi seperti itu untuk teman-teman hasil ketika saya bolang ya. Jadi ketika saya melihat unik, tertarik, saya ambil gitu. Cara saya bolang ya. Namanya juga pembolang atau pemburu pusaka-pusaka alam. Jadi saya nyarinya di alam, bukan nyari di, misalkan saya nyari bambu, masa harus ke toko material. Kan repot ya. Jadi seperti itu. Dan bolang hari ini saya bolang santai teman-teman. Yang bolang santai, fokus pada pohon kelapa ini
Ya tuh, fokus pada pohon kelapa. Kelapanya tingginya 25 meter. Ya, hasil yang saya dapatkan ya tadi kelapa cabang ya. Tapi kelapa itu saya kasih nama itu kelapa kuku banyu aji yang satu. Kalau yang satunya lagi namanya kelapa aji ya. Kuku aji namanya. Karena jenisnya seperti kayak kuku kayak gitu ya. Muncul kelapa yang unik gitu. Menurut saya ada nilai-nilai tersendiri yang bisa saya ambil nanti ya gitu. Jadi kalau teman-teman ngajak saya bolang boleh, ayo bolang di mana gitu ya, mau di hutan ataupun di kali ataupun di rumah. Kalau bolang di rumah biasanya bolangnya itu ingin mempelajari lingkup ruang rumah. Misalkan, wah Kang, ada enggak Kak sesuatu yang berbeda di rumah gitu ya. Baru saya masuk, kita cek. Gitu. Terkadang kita cek. Terkadang ada, tapi kalau memang itu sesuatu yang berbeda, terkadang tidak saya sampaikan pada yang punya rumah karena takutnya muncul sugesti besar ketika saya sampaikan ini berbeda pemahaman. Jadi ada kekhawatiran di situ. Jadi hal-hal yang berbeda di lingkup rumah terkadang saya hanya menyampaikan ajaran kerohanian yang harus diterapkan. Banyak membaca sholawat, terus nanti banyak melakukan sholat-sholat sunnah malam. Nah itu paling yang bisa saya terapkan biasanya. Tujuannya untuk apa? Karena ada sesuatu yang berbeda, energi-energi yang berbeda baru kita sampaikan. Jadi tidak disampaikan di sini ada ininya, ada ininya. Wah nanti kalau pemahaman berbeda malah muncul rasa ketakutan, saya yang salah. Jadi lebih baik kita berikan kerohanian yang bisa kita buatkan. Sandi Tunggal Jaya bolang janda Kang, melu nyong. Aku melu Kang. Kalau untuk bolang janda saya ikut, jujur ya, jujur teman-teman. Kalau saya sebetulnya nggak mau nakal, tapi kalau diajak nakal boleh lah ya ikut. Kalau untuk bolang janda siap. Aduh, saudaraku Kang Sandi Tunggal Jaya. Awas nanti ya. Kang Sandi Tunggal Jaya. Ini di sini ada Komandan Andika ya. Ini kalau untuk bolang janda suruh jangan bawa senapan, tapi bawa satu saja senjata kita ya. Terkadang kalau kita tegang kita naikkan. Kalau nggak tegang kita biasa saja. Udah dapat bambu apa Kang? Hari ini saya nggak bolang bambu nih Kang Sandi Tunggal Jaya. Saya dapat keunikan ini nih. Nih Nan. Belum nyimak ya. Nih keunikan yang saya dapatkan nih. Nih buah kelapa Kang. Nah ini keunikan buah kelapa nih. Kelapanya tadi ada di sana tinggi banget itu. Nah ini yang saya dapatkan Kang Sandi Tunggal Jaya nih. Kelapa unik, kelapa cabang, tapi ini saya sebut kelapa kuku banyu aji. Nah ini nih. Ini hasilnya. Nih hasil bolang saya hari ini. Nih dalam satu penutup ini tumbuh lagi kelapa lagi nih. Ini keunikannya. Nah ini kosong, nggak ada isinya nih. Ini namanya kelapa kuku aji. Ini kelapa kuku aji, tidak ada isinya. Ya. Ini satu. Nih. Mantap ya. Tuh. Nah, ini keunikannya nih. Ini satu. Ini yang satu sama Kang jenisnya. Cuma ini agak besar. Nah, ini dalam satu ini muncul buah kelapa lagi nih. Nih, yang ini ada isinya Kang tuh. Koclak, kayak ada dalamnya juga kayak ada bunyi apa gitu. Ada bonusnya. Nih, ini ada isinya. Ya, tuh. Nih. Ya, tuh. Kelapanya. Mantap ya. Nah, ini hasil bolang saya. Belakang Mas ada isinya tuh. Saya jangan dibelah dulu. Kali ini baru dapat, biarkanlah. Nanti kalau dibelah takutnya seninya hilang gitu loh. Tapi kalau penasaran ya biasanya harus dibelah. Nanti kalau pada saatnya kalau mau dibelah
nanti ada waktu tersendiri menurut saya. Tapi kalau saya masih seperti ini dulu dari alamnya, Kak Komandan Andika. Ini satu pasang. Ini saya dapat satu pasang ya. Jadi, nah kalau yang normal kan gini Kang. Nah ini yang normal. Jadi ini dalam satu penutup satu kelapa ya. Satu kelapa ini. Ya kan. Jadi silakan cari kalau satu penutup pasti ya satu kelapa ya kan. Nah ini kan satu penutup dua kelapa dan ini beda. Nah ini. Ya. Kalau dibelah di live Kang, insya Allah, tapi saya belum ada ketertarikan untuk membelah ini. Belum ada ketertarikan Kang Mas Andika, Kang Mas Andi Tunggal Jaya. Dapatnya juga susah. Dapatnya ya. Ini satu pasang ya. Satu pasang. Ya, pasti langsung tertarik dong. Pasti langsung tertarik. Ayo. Ya kan, tertarik dong. Kalau tertarik jangan dikemana-manakan ya. Abi Sangger, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Kang Abi Sangger, gimana kabar? Lama tak jumpa. Aduh, ini kameranya lompat. Wah, kelapa ini kelapa yang sangat langka kalau menurut saya karena satu pasang ya. Kalau satu mungkin oke lah. Tapi ini satu pasang, satu ada airnya, satu kosong. Wah, mantap ya. Pasti ada kelapanya ya. Kalau bikin minyak keren. Oke punya. Wow. Ini menarik ya teman-teman. Pasti ini menarik ya teman-teman. Ada yang jatuh apa ya? Subhanallah, apa itu ada yang jatuh apa ya? Ada yang jatuh dari atas. Nah, ada yang jatuh dari atas apa tadi? Terlihat nggak? Hah? Nih, ada yang jatuh tadi dari atas teman-teman. Bener saya lihat. Nih, ada yang jatuh tuh. Alhamdulillah, apa ini nih? nih rezeki lagi nih. Rezeki datang lagi teman-teman. Alhamdulillah. Ini ada yang jatuh nih. Ini apa nih? Apa kelapa lagi juga kah? Masa kelapa kecil banget ini? Nih. Ya kan? Buah kelapa juga kah? Iya. Hah? Masa ini buah kelapa juga kecil banget? Masa kelapa kecil banget kayak gini? Hah? Ini nih. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Aman gak ini? Bismillah. Apa ini? Buah kelapa kah? Masa kelapa kecil banget ya gini? Tuh ngeblur lagi. Kelapa kah? Hah? Masa kelapa lagi nih? Kecil banget. Iya kah? Saya nggak jatuh ini tadi nih. Masa kelapa kayak gini kecil banget.
Masya Allah, tabarakallah. Hah? Yang bener lah. Astagfirullahaladzim, keras banget. Keluar minyaknya apa ya? Keras banget ini. Kelapa kah? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Kaget saya. Ini pohon kelapa aneh juga ini. Ngeblur pohon kelapanya. Kang Seto itu buat dagang, Kang. Wow. Kaget saya. Wah, ini rezeki ini. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi ternyata kita 3. Tapi yang satu kecil banget. Nih. Kecil banget yang satu, masa apa ada buah di sini, pohon buah? Hah? Masa ini kelapa, teman-teman? Nih, Kang Sandi nih. Ya. Nih, saya sendiri juga nggak tahu, teman-teman. Jujur saya sendiri nggak tahu ya. Karena tadi saya sempat kaget loh. Beluluk kali ya ini ya. Beluluk bukan. Oh, keras banget. Tapi baret ya. Apa ini kelapa? Aduh. Aduh. Apa ini yang datang? Masa kelapa kecil banget. Udah mau sore ini. Banyak yang datang apa? Dapat bonus kita. Masa itu kelapa? Aduh. Itu mustikanya, Kang. Aduh, saya kurang paham ini Kang Sandi Tunggal Jaya bener. Kalau kelapanya ini tadi saya taik ya. Saya ini nyuruh tetangga sini nih yang punya rumah tadi. Saya sempat suruh naik ya. Bahkan tadi sempat bawa kresek karena jangan dijatuhkan. Kalau dijatuhkan bahaya ini. Kalau ini saya mau tangkap, mana saya berani ini ya. Ini kaget saya nih kalau ini jatuh nih. Masa ini kelapa kecil lah. Nih, apa iya kah? Aneh. Buah apa bukan ini kira-kira nih? Ih, ngeblur weh. Bismillah. Ah, ngeblur lagi. Meong. Cium baunya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Jadi kayak apa ya? Baunya kayak kayak kelapa-kelapa kayak gitulah. Apa sih? Kelapa yang sudah kiring apa ya? Apa kayak gitulah. Kayak bau-bau kayak gitu. Sengar baunya sengar. Sengar tahu nggak sengar? Kayak kelapa yang sudah apa namanya kiring. Gitulah. Ah, saya simpan lah, namanya juga dapat bonus. Oleh-oleh juga ini. Kecil. Baunya kayak ini loh Kang Sandi, kayak apa sengar-sengar kayak gitulah. Kopi saya habis ini, minta kopi sama orang nih tadi nih, tetangga. Aneh-aneh aja ini ya. Saya cari dulu ya. Saya cari dulu di sini, siapa tahu kalau itu ada lagi
berarti itu jenis ini biasa aja. Dikorek aja, ini dikorek lah. Kita cari yuk teman-teman. Kalau ini banyak kecil-kecil kayak gini, berarti ini wajar kayak gitu, ya enggak? Kalau ini banyak berarti wajar, makanya kita cari teman-teman, biar kita nggak penasaran, untuk membuktikan apakah itu kelapa atau buah ya. Iya. Nah, jadi kita cari. Nah, ya, kita cari itu buah atau apa. Jadi kita cari, kalau ada yang sama berarti itu buah atau apa gitu loh. Kalau ada lagi, ya, makanya kita cari biar kita samakan. Kalau di sini ada lagi, gitu kan? Kita sambil nyari teman-teman. Kalau itu ada 3, 4 atau 5 berarti itu biasa gitu. Kita untuk membuktikannya benda-benda seperti itu, apa bentuk-bentuk seperti itu. Jadi kita pastikan agar penasaran saya ini hilang. Kalau kita dapatkan lagi ada 2 atau 3 atau 4, berarti itu normal teman-teman. Karena jatuhnya tidak jauh dari pohon kelapa. Kalau kelapa kecil segitu ya mana ada. Tapi itu ada gitu kan. Jadi kita harus cari biar kita tidak penasaran. Kalau buah dibawa ke kelawar kebesaran, Kang. Bisa jadi itu tadi ke kelawar yang membawa ya, atau biji atau apa gitu kan, terus jatuh. Karena saya kan nggak tahu, karena saya posisi fokus di bawah, kaget saya jatuh kayak gitu tadi. Makanya saya ingin pastikan ya, gitu loh, ingin saya pastikan. Ini kan tidak jauh dari pohon kelapanya, ini kan pohon kelapanya kan tidak jauh. Kalau ada lagi berarti kan itu memang jenis yang normal gitu loh. Ini untuk memastikan saja ya teman-teman ya, yang tadi jatuh itu. Jadi nanti biar kita tidak tebak-tebakan itu buah dari mana. Kalau buah dari kelawar kita nggak lihat tadi. Ini kopi saya ini. Ini kelapa yang normal. Saya harus nyari dulu teman-teman. Kalau nggak ada ya itu unik sudah. Buah yang jatuh dari mana ke kelawar bawah ya, buah apa kayak gitu, biji apa kan, itu keras. Nggak ada loh teman-teman, nggak ada lagi loh. Berarti itu jenis nggak ada ya. Itu buah pohon apa teman-teman. Nah kalau itu pohon apa ini ya, yang sedikit dari di kelapa ini nih. Takutnya ini pohon buah yang lagi dimakan ke kelawar jatuh kayak gitu loh. Oke lah, kita anggap aja ini suatu keunikan. Oke, karena saya tidak menemukan lagi ya, anggap saja ini suatu keunikan.
unik yang saya dapatkan tanpa sengaja ya teman-teman, tanpa ada kesengajaan. Namanya juga udah bolang ya kayak gini teman-teman, apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ketika saya bolang ini ya seperti ini gitu ya. Nih ada lagi nih. Nih ada lagi nih. Nih teman-teman nih. Nih ini ada lagi nih. Ini ada lagi nih. Ini apa nih? Nih. Walau alam bisawab. Ini betul-betul saya tidak tahu ya teman-teman nih. Tuh. Tuh, malah tuh. Nih teman-teman tuh. Tuh ada lagi tuh. Nih ada lagi nih. Ini apa nih? Coba kita bismillah. Tuh, kita dapat lagi nih. Ini apa ini? Nih. Ini mainan apa bukan? Mainan ya ini ya. Oh, kalau ini mainan ya. Enggak, tapi ngeblur. Mainan kayaknya ini. Apa namanya? Mainan apa ya? Nah, ini malah biji buah itu, teman-teman. Tuh kan. Apa ini? Mainan apa ya ini ya? Ini mainan. Kita balikin aja ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu. Oke lah, hasil bolang sore hari ini, kali ini udah sore ya teman-teman. Jadi akan saya sudahi aja dulu lah. Pada intinya kita dapatkan hasil bolang ya apa adanya ya teman-teman. Jadi ini bukan sesuatu yang saya buat-buat. Saya sendiri ini tidak paham jenis buah apa, atau ini mustika atau apa, saya kurang paham. Yang penting kita hari ini bolanya dapat 3 aja udah. Nanti masalah untuk lain-lain nanti ya. Mantap bener. Udah pulang? Ya. Allah. Alhamdulillah. Oke ya teman-teman, karena waktunya ini udah mau adzan maghrib, jadi akan saya sudahi. Alhamdulillah untuk teman-teman, sore hari ini kita bolang dapat sebuah keunikan dari alam, dimana keunikannya ini ada buah kelapa ya yang saya dapatkan, dan insya Allah nanti akan saya kaji dan ini akan saya bawa pulang untuk teman-teman ya semuanya. Dan bila mana ada sesuatu hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya teman-teman. Jadi kita tambahan satu lagi nih, hasilnya ini nggak tahu ini buah kelapa atau buah apa. Jadi mungkin itu saja untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada sesuatu kesalahan-kesalahan saya ya. Intinya mari kita jalin tali silaturahmi. Mungkin itu saja untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Sehat selalu, berkah selalu, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah teman-teman.